Perkenalkan, nama saya Oktavia Fajar Astuti, NIM 216773, kelas I S1 Pariwisata, akan mereview tentang materi proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi manajemen bakat dan menjelaskan mengapa manajemen bakat penting. Yang kedua, membahas proses analisis pekerjaan. Yang ketiga, menjelaskan 3 metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan meliputi wawancara, kuesioner, dan observasi. Yang keempat, menjelaskan bagaimana menulis deskripsi pekerjaan. Dan yang kelima, menjelaskan bagaimana menulis sebuah spesifikasi pekerjaan. Manajemen bakat. Manajemen bakat merupakan proses yang berorientasi pada sarana yang merupakan integrasi dari proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi terhadap karyawan. Sehingga tujuan dari manajemen bakat adalah untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Proses perencanaan pada manajemen bakat ini melibatkan identifikasi hal-hal yang dibutuhkan untuk memulai proses manajemen bakat dengan tujuan untuk merumuskan uraian pekerjaan untuk posisi yang diperlukan dan mengembangkan rencana tenaga kerja untuk inisiatif perekrutan. Perekrutan merupakan serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Pengembangan merupakan kegiatan yang bermaksud memperbaiki dan mengembangkan sikap, perilaku, keterampilan, dan pengetahuan para karyawan sesuai dengan keinginan perusahaan. Pengelolaan merupakan suatu kegiatan untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengkoordinasi semua pekerjaan yang terkait dengan karyawan. Pemberian kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan kepadanya karena telah membantu perkembangan perusahaan. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah prosedur untuk menentukan tugas dan keterampilan yang diperlukan dari suatu pekerjaan dan jenis orang atau karakteristik orang yang harus dipekerjakan untuknya. Untuk lebih jelasnya adalah menganalisis dan mendesain pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakan, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Analisis pekerjaan ini menghasilkan informasi untuk menulis deskripsi pekerjaan dengan memberikan informasi aktivitas pekerja, standar pekerjaan, konteks pekerja, persyaratan personal, perilaku manusia, dan alat-alat yang digunakan. Deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan merupakan daftar yang berisi tugas, tanggung jawab, hubungan pelapor, kondisi kerja, dan tanggung jawab kepenyediaan dari suatu pekerjaan, salah satu hasil dari analisis pekerjaan. Pada bagian ini penting untuk dituliskan karena akan memudahkan calon pelamar memahami peran dan tanggung jawab yang akan mereka emban jika diterima di perusahaan. Spesifikasi pekerjaan merupakan daftar yang berisi persyaratan manusia dari suatu pekerjaan, yaitu pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan lain sebagainya yang diperlukan serta produk lainnya dari analisis pekerjaan. Spesifikasi ini merupakan syarat pekerjaan untuk menjadi pegawai dalam suatu perusahaan dengan kriteria misalnya pendidikan terakhir, pengalaman kerja, latar belakang kerja, usia kerja, dan lain-lain. Untuk itu, diperlukan profil karakteristik pegawai dalam arti skill atau kemampuan yang diperlukan dalam suatu pekerjaan. Informasi yang diperlukan dalam analisis pekerjaan. Yang pertama, aktivitas kerja.
yaitu mengumpulkan informasi mengenai aktivitas pekerja tersebut yang sebenarnya. Kedua, perilaku manusia, yaitu mengumpulkan informasi mengenai perilaku pekerja seperti berkomunikasi, perasaan, memutuskan, dan menulis. Yang ketiga, mesin, perangkat, peralatan, dan bantuan pekerjaan, yaitu kategori ini termasuk informasi mengenai perangkat yang digunakan, bahan-bahan yang diperlukan. Yang keempat, standar kerja, yaitu tingkat atau kualitas kerja yang diharapkan dari seorang karyawan dalam menjalankan tugasnya. Standar ini mencakup beberapa aspek seperti kualitas dan kuantitas kerja atau sejumlah indikator lainnya yang dapat diukur. Yang kelima, konteks kerja, yaitu kumpulan dari kata-kata yang memiliki makna dalam memberitahukan suatu instruksi kerja yang akan dijadikan sebagai standar dalam menjalankan pekerjaan. Dan yang keenam, persyaratan manusia, yaitu informasi mengenai persyaratan manusia untuk bekerja, seperti pengetahuan atau keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan. Keunggulan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama, perekrutan dan seleksi, yaitu informasi mengenai tugas yang diminta oleh pekerjaan dan karakteristik manusia yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas ini guna membantu manajer menentukan tipe orang yang direkrut dan dipekerjakan. Yang kedua, pemenuhan IIO, yaitu memberikan rasa adil dan keamanan baik dalam hal memberikan kesempatan kerja maupun perlakuan di lingkungan kerja tanpa membedakan ras, warna kulit, agama, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penilaian kinerja, yaitu penilaian kinerja membandingkan kinerja aktual setiap karyawan dengan standar tugas dan kinerjanya. Yang keempat, kompensasi. Kompensasi biasanya tergantung pada tingkat keterampilan dan pendidikan yang dibutuhkan oleh pekerjaan, bahaya keselamatan, tingkat tanggung jawab, dan sebagainya. Yang kelima, pelatihan, yaitu deskripsi pekerjaan menyebutkan tugas spesifik dan keterampilan yang disyaratkan oleh setiap pekerjaan. Melakukan analisis pekerjaan. 6 langkah dalam melakukan analisis pekerjaan terhadap suatu pekerjaan. Yang pertama, memutuskan bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut. Yang kedua, meninjau informasi latar belakang yang relevan seperti bagan organisasi dan bagan proses. Yang ketiga, memiliki posisi representatif. Yang keempat, menganalisis pekerjaan secara nyata. Yang kelima, mengverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan supervisor. Dan yang keenam, mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Metode mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama, wawancara. Dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dengan menanyakan hal spesifik. Wawancara dapat dilakukan secara individu maupun kelompok pada peserta dengan pekerjaan yang sama. Wawancara dilakukan dengan cara membangun hubungan yang baik dengan peserta atau dengan menggunakan wawancara terstruktur dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dan ruang untuk jawaban. Yang kedua, kuesioner. Mengisi kuesioner dapat digunakan untuk mendapatkan informasi analisis pekerjaan dengan meminta karyawan untuk mengisi kuesioner dan deskripsi tugas serta tanggung jawab. Yang ketiga, catatan harian atau log peserta. Metode dengan meminta pekerjaan untuk mencatat pekerjaan harian dalam log. Teknis analisis pekerjaan kuantitatif.
Metode ini digunakan untuk mendapatkan peringkat kuantitatif dalam setiap pekerjaan. Misalnya, pekerjaan mana yang lebih berat dengan kompensasi yang lebih banyak. Menulis deskripsi pekerjaan setidaknya mencakup beberapa hal, antara lain: pertama, identifikasi pekerjaan, yaitu memberikan nama jabatan, direktur, manajer, karyawan, dan buruh. Yang kedua, rangkuman pekerjaan. Hendaknya mengurangkan bentuk umum pekerjaan dengan hanya mencantumkan fungsi-fungsi dan aktivitas utamanya. Yang ketiga, tanggung jawab dan tugas, yaitu perincian tugas dan tanggung jawab secara nyata diuraikan secara terpisah agar jelas diketahui. Yang keempat, otoritas pengembangan jabatan, yaitu sesuai harus dijelaskan jabatan dari mana si petugas dipromosikan dan jabatan mana si petugas akan dipromosikan. Yang kelima, standar kinerja, yaitu kewenangan dan presentasi yang harus dicapai oleh setiap pejabat harus jelas. Yang keenam, kondisi kerja, di mana diuraikan dengan jelas seperti alat, mesin, dan bahan baku yang akan dipergunakan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dan yang ketujuh, spesifikasi pekerjaan adalah persyaratan pengetahuan, keterampilan atau keahlian, kemampuan mental, kemampuan fisik, dan sifat-sifat kepribadian tertentu yang dipersyaratkan pada pekerja untuk dapat melakukan pekerjaan atau jabatan tertentu secara efektif dan efisien. Menulis spesifikasi pekerjaan. Yang pertama, spesifikasi untuk personil terlatih versus tidak terlatih. Menulis spesifikasi pekerjaan untuk karyawan terlatih dan berpengalaman relevan langsung. Di sini spesifikasi pekerjaannya cenderung berfokus pada faktor-faktor seperti panjangnya masa kerja sebelumnya, mutu pelatihan yang relevan, dan kinerja pada pekerjaan sebelumnya. Menetapkan kualitas secara ciri-ciri fisik, kepribadian, minat, keterampilan, perinderaan yang menyiratkan adanya potensi untuk melakukan pekerjaan tersebut atau untuk dapat dilatih. Yang kedua, spesifikasi berdasarkan pada penilaian. Sebagian besar spesifikasi pekerjaan hanya mencerminkan tebakan terdidik dari orang-orang seperti penyelia dan manajer SDM. Prosedur dasarnya di sini adalah untuk menanyakan apakah yang dibutuhkan dalam hal pendidikan, inteligensi, pelatihan, dan sebagainya untuk melakukan pekerjaan ini dengan baik. Yang ketiga, spesifikasi pekerjaan berdasarkan pada analisis statistis. Mendasarkan spesifikasi pekerjaan pada analisis statistis ahli-ahli hanya pada penilaian adalah pendekatan yang lebih dapat dipertahankan, tetapi juga lebih sulit. Tujuannya di sini adalah untuk menentukan secara statistis hubungan antara sejumlah prediktor atau ciri-ciri manusia seperti tinggi, inteligensi, atau ketangkasan jari. Yang kedua, sejumlah indikator atau kriteria dan efektivitas pekerjaan seperti kinerja yang dinilai oleh penyelia. Dan yang keempat, matriks persyaratan pekerjaan merupakan gambaran yang lebih lengkap tentang apa yang dilakukan pekerja dan bagaimana serta mengapa dia melakukannya. Itu memperjelas tujuan setiap tugas dan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lainnya yang diperlukan setiap tugas. Manajemen bakat meliputi pengetahuan dan keterampilan serta perilaku apa yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaan tersebut. Contoh metode kompetensi atau profil pekerjaan untuk manajer sumber daya manusia. Yang pertama, peranan. Yang kedua, pengetahuan dan skill. Yang ketiga, kompetensi dasar personal, kompetensi interpersonal,
dan kompetensi sumber daya manusia atau bisnis atau manajemen. Dan yang keempat, metode kompetensi atau profil pekerjaan manajer sumber daya manusia. Sekian review materi tentang proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.